Halo semua, kami dari kelompok 4 ingin menunjukkan hasil praktikum kami yaitu dari mata kuliah kimia larutan. Kami di sini ingin menunjukkan video kami tentang efek tindal dari larutan dan juga koloid. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, nama saya Monica Putri Pardede, NIM 200304015 dari program studi pendidikan kimia. Saya Supresman Laia, NIM 20030404002 dari Prodi Pendidikan Kimia. Kenalkan, nama saya Akezia Royani Borismanjunta, NIM 200304011 dari Program Studi Pendidikan Kimia. Perkenalkan, nama saya Libertina Halawa, NIM 200304006 dari Prodi Pendidikan Kimia. Baik, kami akan menunjukkan cuplikan video bagaimana perbedaan antara larutan dan juga koloid dengan memakai bahan-bahan yang sederhana yang ada di keliling kita, yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Demikianlah perkenalan kami. Kami harap teman-teman sekalian mau menonton hasil praktikum kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 Kimia Larutan, Program Studi Pendidikan Kimia akan menunjukkan video praktikum kami, yaitu larutan dan koloid dengan menggunakan bahan sederhana yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Alat yang kami pakai yaitu 2 gelas bening, sendok makan, senter. Bahan yang kami pakai yaitu garam, santan, dan air. Langkah-langkah pengerjaannya yaitu untuk membuat larutan kami memakai garam. Prosedurnya yaitu yang pertama menyiapkan gelas. Yang kedua, menuangkan bubuk garam dapur secukupnya. Yang ketiga, menuangkan air secukupnya sebagai pelarutnya. Dan yang terakhir, aduk sampai larut. Untuk membuat koloid, kami memakai santan. Prosedur yang pertama yaitu siapkan gelas. Yang kedua, menuangkan santan kental secukupnya. Yang ketiga, menuangkan air agar menjadi santan seutuhnya. Aduk merata. Setelah kedua bahan percobaan selesai dibuat, siapkan senter sebagai sumber cahaya dan melakukan percobaan satu persatu. Dari pengamatan kami, pada larutan, campuran air dan garam hanya ada satu fase homogen yang jernih dan stabil, dan tidak ada pemisahan fase ataupun endapan. Pada koloid, campuran air dan santan, terlihat hanya ada satu fase, walaupun di dalamnya ada 2 fase. Airnya keruh dan stabil, namun bisa berpisah jika ada proses pemanasan dan pendinginan. Pencobaan dengan menggunakan senter sebagai sumber cahaya untuk mengetahui efek tindal. Yang pertama, pada larutan, ketika dikenai senter, cahaya dapat tembus atau dapat diteruskan ke sisi lain dari gelas dengan jelas. Dan pada larutan ini tidak terlihat adanya efek tindal. Inilah sifat dari larutan. Yang kedua yaitu bahan kedua yaitu koloid. Ketika dikenai senter, cahaya tidak dapat ditembuskan ataupun tidak dapat diteruskan ke sisi lain gelas. Namun dibiaskan ke segala arah oleh partikel-partikel. Inilah sifat koloid. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah
Efek tindal merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya itu akan diteruskan ke sisi lain gelas, sehingga kita tidak dapat melihat efek tindal. Sedangkan ketika berkas cahaya diarahkan ke koloid, cahaya itu akan dibiaskan segala arah atau penghamburan cahaya karena partikel-partikel yang ada pada campuran koloid. Dan kita bisa melihat adanya efek tindal. Demikianlah praktek yang dapat kami lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kami. Kami ucapkan terima kasih.